Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan rekan-rekan yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab fiksasi fungsional. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Indul Lutfianti sebagai moderator dan rekan saya terdiri dari Nadia Septiana Rizky, Kofifa Ayu Pitaloka, Anisha Perwitasari, dan Nova Anggreni. Langsung saja menuju ke materi pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Septiana Rizky, NIM 48 akan menjelaskan tentang pengertian fiksasi fungsional. Fiksasi fungsional sendiri adalah ketidakmampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan fungsi lain dari suatu objek selain fungsi yang biasa digunakan. Fiksasi fungsional membatasi seseorang untuk menggunakan suatu objek hanya berdasarkan fungsi yang biasa digunakan, sehingga menghambat kreativitas kita untuk menggunakan objek tersebut untuk hal-hal yang baru. Fiksasi fungsional merupakan konsep psikologi yang menjelaskan dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku manusia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Ayu Pitaloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih tujuan dari fiksasi fungsional dan fiksasi data. Tujuannya adalah memahami fiksasi fungsional dan fiksasi data, mengetahui penelitian fiksasi fungsional dan data di akuntansi. Fiksasi fungsional merupakan suatu fenomena perilakuan di mana seorang tidak mampu menyelesaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan fiksasi data di mana kondisi atas permasalahannya yang terjadi membuat keputusan tidak dapat menyesuaikan dan proses keputusan berdasarkan hal yang sudah terjadi sebelumnya. Terima kasih. Saya Indul Lutfianti, NIM 19031052 akan menjelaskan mengenai fiksasi data di akuntansi. Ijiri, Jaidek, dan Knecht memandang suatu proses keputusan ditandai oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada input keputusan, yang kedua ada output keputusan, dan yang ketiga yaitu aturan keputusan. Mereka kemudian memperkenalkan kondisi di mana pembuat keputusan tidak dapat menyesuaikan atau memproses keputusannya di dalam perubahan proses akuntansi, misalnya yaitu perubahan metode penyusutan atau teknik persediaan yang menyebabkan perbedaan angka di laba. Ijiri, Jaidek, dan Knecht mengatakan ketidakmampuan untuk menyesuaikan jika pun ada untuk faktor psikologis fiksasi fungsional. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Perwitasari, NIM 1903101056. Di sini saya akan menjelaskan tentang accounting calculation effect. Accounting calculation effect merupakan dampak terhadap perhitungan akuntansi secara langsung. Misalnya perubahan metode pengakuan biaya research dan development atau R&D dari metode pengakuan biaya dari kapitalisasi ke pembebanan langsung akan mengurangi laba saat ini. Dan yang kedua adalah indirect economic cash flow effect, merupakan efek ekonomi perusahaan, yaitu perubahan yang bersifat tidak langsung dan berdampak pada nilai perusahaan. Misalnya, perubahan perilaku karyawan sebagai hasil pengeluaran untuk program R&D. Fiksasi data terjadi ketika individu hanya terfokus pada accounting calculation effect dan tidak mempertimbangkan apakah perubahan tersebut mempunyai indirect economic cash flow effect. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Determinasi dari fiksasi data. Beberapa teori menjelaskan fenomena terjadinya fiksasi. Yang pertama, learning theory. Learning theory menjelaskan bahwa pengetahuan yang diperoleh lebih dulu akan mempengaruhi pembuatan keputusan. Yang kedua, primacy effect. Primacy effect menyatakan bahwa individu dalam kondisi stres atau penuh tekanan akan merespon suatu masalah dengan mendasarkan pada pengalaman pertama yang dimiliki. Yang ketiga, recency effect. Teori ini menyatakan bahwa individu akan merespon suatu problem berdasarkan stimulasi
yang terakhir dipelajari. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.